warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai salah satu mata kuliah dari organisasi dan arsitektur komputer, di mana materi yang akan kami bahas yaitu mengenai sistem bus. Sebelum itu, izinkan perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Tia Suci Hamima dengan NPM G1A018051, yang kedua Dwi Lestari G1A018087, dan yang ketiga Elvina Salsabila dengan NPM G1A018089. Baik, kali ini ada beberapa poin yang akan dibahas yang terdiri dari 5 poin. Poin pertama ada pengertian, poin kedua ada jenis, poin ketiga struktur, poin keempat cara kerja, dan poin yang terakhir itu implementasi. Baiklah, langsung saja kita masuk poin pertama yang akan dibahas yaitu pengertian. Pengertian dari sistem bus. Sistem bus merupakan komponen-komponen dalam sebuah komputer yang terhubung dengan baik untuk mengejarkan tugasnya. Komponen di sini maksudnya itu seperti CPU, memori, perangkat input dan output. Komputer tersebut terhubung menjalankan fungsinya dengan baik. Seperti yang kita tahui, yaitu motherboard dari sebuah PC kita, di mana terdiri atas beberapa bus yang mengantarkan sinyal antar komponen. Bus sering disebut lintasan umum yang digunakan untuk transfer data. Jalur ini juga dapat untuk komunikasi antar dua komputer atau lebih, di mana di dalam motherboard mempunyai 3 macam bus yang disusun secara hierarkis. Bus yang lambat dihubungkan di bawah bus yang cepat. Setiap periferal komputer terhubung pada salah satu dari bus-bus ini, dan chipset berfungsi sebagai jembatan. Selanjutnya itu ada dari bus-bus ini, kita harus mengetahui apa sih itu bus. Bus juga sering disebut sebagai lintasan umum yang digunakan untuk transfer data. Jalur ini juga dapat untuk komunikasi antar dua komputer atau lebih. Bus juga beroperasi pada kecepatan dan lebar yang berbeda. PC awal mempunyai bus dengan kecepatan 4,77 MHz dan lebar 8 bit yang dikenal dengan bus ICA atau Industri Standar Arsitektur. Kemudian bus diperbaiki menjadi lebarnya menjadi 16 bit dengan kecepatan 8 MHz. Sebuah bus yang menghubungkan komponen-komponen utama komputer biasa disebut dengan bus sistem. Biasanya sebuah bus sistem ini terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Baik, selanjutnya poin kedua, yaitu mengenai dari jenis dari bus. Jenis sistem bus ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ada dedicated bus dan multiplexed dari bus. Dedicated bus merupakan bus yang khusus menyalurkan data tertentu saja. Bus ini mempunyai kelebihan, yaitu kecepatan yang tinggi, akan tetapi juga mempunyai kelemahan, yaitu membutuhkan saluran yang banyak. Dari dedicated ini, kelebihannya itu kecepatan yang tinggi, sehingga dia sangat dibutuhkan karena waktu yang diperlukan tidak banyak, karena dia sudah cepat, jadi waktunya itu sangat minim. Kemudian ada throughput yang tinggi karena kemacetan lalu lintas yang kecil. Selanjutnya ada kekurangan dari dedicated bus. Kekurangan dari dedicated bus itu yang pertama adalah membutuhkan saluran yang banyak. Jadi dia tidak bisa hanya saluran satu, tapi dia harus beberapa saluran. Kemudian meningkatnya ukuran biaya sistem. Jadi biaya yang diperlukan ini lumayan besar untuk dedicated. Selanjutnya jenis sistem bus yang kedua ada multiplexed. Multiplexed bus merupakan bus yang menyalurkan data melalui informasi yang berbeda, baik itu data, alamat, dan sinyal kontrol dengan cara multiplex. Adapun dari kelebihan multiplexed ini, yaitu tidak memerlukan saluran yang banyak. Berbeda dari dedicated itu tadi, kalau dedicated tadi memerlukan saluran yang banyak, tapi kalau multiplexed itu tidak. Kemudian dia lebih hemat tempat dan biaya. Kalau dedicated tadi memerlukan biaya yang lumayan. Kemudian kekurangan dari multiplexed itu kecepatan transfernya tuh sangat rendah.
daripada dedicated tadi. Kemudian perlunya mekanisme yang kompleks untuk mengurai data yang multiplexing. Kemudian ada kendali yang lebih rumit. Jadi dia dalam pengelolaan kendali itu sedikit agak memerlukan waktu dan cukup rumit dalam menjalankannya. Baik, itu saja. Selanjutnya teman saya akan menyampaikannya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Tia Suci Hamina, NPM D1A 018051 akan melanjutkan penjelasan sistem bus, yaitu struktur bus. Struktur bus merupakan sebuah bus sistem terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Masing-masing saluran ditandai dengan arti dan fungsi khusus. Walaupun terdapat sejumlah rancangan bus yang berlainan, fungsi saluran bus dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Dapat kita lihat pada gambar, terdapat bagian yaitu ada CPU, memori, dan I/O atau input-output. CPU, memori, input-output dihubungkan oleh saluran-saluran. Nah, di sini yang pertama ada control lines, di mana itu saluran kontrol. Terus ada address line, yaitu alamat. Yang ketiga ada data lines atau saluran data. Nah, saluran-saluran inilah yang dinamakan dengan bus. Struktur bus dibedakan menjadi 3, yaitu ada bus data, bus alamat, dan bus kontrol. Yang pertama ada bus data. Bus data atau data bus terdiri dari 4 jalur, yaitu jalur 8, 16, 32, dan 64. Data ini mempunyai transmisi 2 arah, dari CPU atau mikroprosesor ke memori atau modul input-output, atau sebaliknya, yaitu memori atau modul input-output ke CPU atau mikroprosesor. Nah, semakin lebar bus, maka semakin cepat pula data yang terkirim. Data bus ini berfungsi untuk mentransferkan data. Yang kedua ada bus alamat. Bus alamat atau address bus. Address bus ini merupakan alamat dari modul data. Address bus bersifat 2 arah, seperti CPU yang memberikan alamat yang hendak dituju. Semakin besar bus alamat, semakin banyak pula lokasi yang diberi alamat. Address bus berfungsi untuk menentukan lokasi yang ingin kita baca. Selain itu, juga menentukan data yang ingin kita tuju. Selanjutnya, ada bus control. Bus control atau control bus merupakan bus untuk mengontrol data bus dan address bus. Jadi, data bus dan address bus tadi itu dikontrol oleh yang namanya control bus, serta mengontrol semua modul yang ada. Control bus ini juga sebagai kontrol mekanisme kerja dari data bus dan address bus. Control bus mempunyai 2 sinyal, yaitu sinyal pewaktu sebagai pewaktuan dalam validasi data serta alamat. Kemudian, sinyal perintah sebagai perintah operasi. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang struktur bus. Saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvina Salsabila dengan NPM G1A 018-089. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi presentasi kelompok kami dengan tema sistem bus. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dari sistem bus. Banyaknya bus yang terdapat dalam sistem tergantung dari arsitektur sistem komputer yang digunakan. Sebagai contohnya, sebuah komputer PC dengan prosesor umumnya Intel Pentium 4 memiliki bus prosesor, friend-side bus, bus AGP, bus PCI, bus USB, bus ISA yang digunakan oleh keyboard dan mouse, dan bus-bus lainnya. Untuk bus prosesor merupakan bus tercepat dalam sistem dan menjadi bus inti dalam chipset dan motherboard. Bus ini umumnya digunakan oleh prosesor untuk meneruskan informasi dari prosesor ke change atau memori utama ke chipset controller memori. Selanjutnya ada bus AGP. Bus AGP, Accelerated Graphic Port, merupakan bus yang didesain secara spesifik untuk kartu grafis. Umumnya bus ini terkoneksi ke chipset pengatur memori. Selanjutnya ada bus PCI yang kepanjangannya yaitu Peripheral Component Interconnect. Bus PCI tidak tergantung prosesor dan berfungsi sebagai bus peripheral. Bus ini memiliki kinerja tinggi dengan sistem I/O atau input-output berkecepatan tinggi. Bus ini berjalan pada kecepatan 33 MHz dengan lebar lajur 32 bit. Selanjutnya yaitu ada bus USB. USB adalah singkatan dari Universal Serial Bus dan merupakan media penghubung antar komputer dengan perangkat-perangkat elektronik lainnya seperti mouse, keyboard, printer, scanner, ponsel, flash drive, DVD writer, konsol permainan, kamera, modem, dan bahkan digunakan sebagai media penghubung untuk mengendalikan alat-alat uji dan mesin-mesin produksi. Selanjutnya ada bus ISA. Bus ISA, Industri Standar Arsitektur, adalah sebuah arsitektur bus dengan bus data selebar 8 bit yang diperkenalkan dalam IBM PC 5150 pada tanggal 12 Agustus 1981. Bus ISA merupakan bus dasar dan paling umum digunakan dalam komputer IBM PC hingga tahun 1995. Sebelumnya, akhirnya digantikan oleh bus PCI yang diluncurkan pada tahun 1962. Jadi, pada implementasi sistem bus ini, bus disusun secara hierarkis karena setiap bus yang memiliki kecepatan rendah akan dihubungkan dengan bus yang memiliki kecepatan tinggi. Setiap perangkat di dalam sistem juga dihubungkan ke salah satu bus yang ada. Sebagai contohnya, kartu grafis AGP akan dihubungkan ke bus AGP. Berbeda, perangkat lainnya, utama chipset atau controller, akan bertindak sebagai jembatan antara bus-bus yang berbeda. Contohnya lagi, sebuah controller bus SCSI dapat mengubah sebuah bus menjadi bus SCSI, baik itu bus PCI atau bus PCI Express. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai materi sistem bus. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.